jemaat Tuhan. Shalom. Bersyukur pada hari ini kita boleh kembali berjumpa dalam ibadah online GBI Kima Makassar. Dan apapun keadaan saudara hari ini, yakin dan percaya tangan Tuhan selalu ada buat saya, buat saudara, dan menuntun langkah kehidupan kita. Kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Sebelum itu kita satukan hati, kita berdoa. Bersyukur Bapa, karena kasih Tuhan, karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau beribadah pada hari ini. Kami menyiapkan hati kami yang terbaik, jiwa kami yang terbaik untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Ini syukur kami Bapa. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Biar jadi seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari sama-sama bersorak buat Tuhan, memuji Tuhan. Bertepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahanmu. Satu hal yang ku mau, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Lebih lagi kita ulangi pujian ini saudara. Kita bertepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku mau, ini yang ku ingin, katakan menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu aku percaya. Tuhan adalah terang, katakan penuntun hidupku, hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu aku percaya. Tuhan adalah terang, Kau penuntun hidup kami Tuhan. Hidupku, Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku tak, tiada kami gentar Tuhan, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Terima kasih Tuhan, bersama-Mu kami percaya. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Kita mau berjumpa dengan Tuhan dalam hadirat-Nya. Kita mau nyatakan bahwa selain Dia tiada yang lain. Terima kasih Tuhan. Selain
hatiku. Kau mau nyatakan Tuhan, selain Kau tiada yang lain. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari saya mengajak saudara lebih sungguh lagi menaikkan pujian ini, sama-sama kita katakan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung
pujian kami dimanapun kami saat ini Tuhan. Kau hadir, Engkau hadir. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Lebih sungguh sama-sama kita katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Kau sumber kekuatan kami Tuhan, kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Sebab Kau satu-satunya Tuhan, ku percayakan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tangan Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami memuji-Mu Tuhan, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan di atas segala pujian yang kami boleh naikkan pada hari ini Tuhan. Bapa, kami rindu Tuhan. Sertai kami Tuhan. Izinkan kami untuk menikmati berkat firman-Mu mengalir untuk kami Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Tuhan kami rindu Tuhan Yesus, berfirmanlah untuk kami Tuhan. Karena firman-Mu itulah yang kami butuhkan dalam sisa hidup kami Tuhan Yesus. Untuk kami menjadi semakin serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Dan semakin setia. Dan kemudian berbuah lebat untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Berkati kami dimanapun kami berada Tuhan. Walaupun situasi masih dalam situasi yang tidak menguntungkan buat kami. Saya percaya dimanapun kami berada Tuhan, Engkau ada bersama kami. Berkati kami, urapi kami dimanapun kami berada Tuhan. Demi nama Yesus kami serahkan semuanya. Pelayanan dan firman-Mu dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita bertemu lagi pada minggu ini. Dan kita bersyukur, terus bersyukur kepada Tuhan untuk semua yang boleh kita lewati dalam kehidupan kita. Dan semua yang terjadi sehingga kita boleh ada pada hari ini dimanapun kita berada. Kita bersyukur pada hari-hari ini terus Tuhan memberkati dengan berbagai berkat, baik dari berkat jasmani, baik pada berkat rohani yang Tuhan berikan buat saya. Oleh karena itu hari ini saya rindu untuk membagikan suatu berkat rohani yang Tuhan berikan buat saya. Yang kita akan renungkan bersama diambil dari renungan kita dengan satu tema ya, adalah ketekunan.
ketekunan. Pembicaraan hari ini kita akan ambil daripada kitab Yakobus yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Kitab Yakobus pasal pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Saya akan bacakan untuk kita dan Bapak Ibu boleh membaca di rumah masing-masing dari Alkitab masing-masing. Kita akan membaca Yakobus 1 ayat 1 sampai dengan 4. Salam dari Yakobus hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belah suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Sedemikian jauh pembacaan firman yang kita telah baca. Hari ini kita akan merenungkan kitab Yakobus secara khusus sepanjang pasal yang pertama. Kitab Yakobus dicatatkan bahwa ditulis ya bukan oleh Rasul Yakobus tapi Yakobus yang merupakan saudara tiri Yesus. Yakobus saudara tiri Yesus. Yakobus seorang penganut Yahudi yang sangat setia. Ya, karena kesetiaannya maka jarang kita baca Yakobus ada ketika Yesus masih hidup, ada dalam diskusi ataupun pelayanan Yesus. Sebaliknya tetapi ketika Yesus sudah dipanggil naik ke sorga dan kemudian terjadi keturunan Roh Kudus, maka salah satu murid yang kemudian nyata menjadi tulang punggung gereja mula-mula salah satu adalah Yakobus. Yakobus hari ini sangat memberkati saya beberapa waktu yang lalu juga ya. Dan saya rindu untuk menjadi berkat buat kita semua. Yakobus adalah seorang yang berpikir dengan cara berpikir yang sangat humanis ya. Sepanjang surat Yakobus, kalau kita membaca dengan baik, maka kita akan memperhatikan tidak lain dan tidak bukan. Yang selalu dibahas adalah nomor satu mengenai iman. Nomor dua tidak lain kalau semua orang punya iman, seperti apa orang beriman tersebut. Yakobus sangat-sangat terus menggali dari sisi humanisan, dari sisi kemanusiaan seorang yang beriman kepada Tuhan. Itu sebab Yakobus pasal 2 ayat 17 katakan demikian juga dengan iman. Yakobus 2:17 katakan jika iman tidak disertai perbuatan maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. So iman dan perbuatan itulah yang membuat iman itu nyata sedang bertumbuh pada setiap orang yang beriman. So kalau begitu siapa Yakobus? Yakobus dengan sederhana memposisikan diri. Yakobus pasal 1 katakan Yakobus hanyalah seorang hamba, tidak lebih dari seorang hamba dari Yesus Kristus. Di dalam pemahamannya sebagai hamba, apa yang dia rasakan bahwa hari-hari itu dia mempunyai iman karena pemberian anugerah cuma-cuma. Itu sebabnya dia hanya bisa memposisikan dirinya sebagai hamba di dalam anugerah yang telah dia terima. Itu sebab dia katakan, saya yang adalah hamba, hanya seorang hamba. Hari ini saya mau katakan untuk semua suku-suku yang ada di perantauan, Yakobus pasal 1. Untuk semua orang-orang beriman dimanapun. Dia katakan ya, ingat baik. Sebelum kita bicara lebih jauh tentang iman, mari pahami iman itu tanpa perbuatan yang bisa dilihat oleh orang lain. Apakah iman itu buat kita? So, bicara perbuatan yang nyata tentang iman, maka pemahaman Yakobus dimulai. Ketika bicara perbuatan, mari sebelum kita melakukan perbuatan itu, mari lihat apa yang sedang kita alami. Nomor satu dikatakan adalah jika kamu, diulang ayat kedua,
apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, anggaplah itu adalah kebahagiaan. Bicara mengenai perbuatan iman, tidak lepas dari bagaimana iman itu harus memunculkan ke wujud nyata iman itu yang hanya akan muncul ketika iman itu melewati ujian. Jadi ujian iman yang dikatakan adalah berbagai-bagai pencobaan itu adalah hal biasa. Hal biasa. Malah dikatakan oleh Yakobus itu adalah suatu bentuk kebahagiaan. Kebahagiaan jika kita sedang menghadapi berbagai pencobaan. Karena ayat 3 katakan hal itu adalah ujian terhadap imanmu untuk menghasilkan ketekunan. So, Yakobus katakan ujian iman. Pencobaan itu bagian daripada ujian iman. Anggap itu kebahagiaan. Ini adalah ketekunan yang diperlukan untuk kita bisa lewati daripada ujian iman itu. Oleh sebab itu mari kita pelajari apa yang dimaksudkan oleh surat Yakobus. Apa pesan daripada Yakobus. Supaya kita bisa ketika kita menghadapi ujian iman itu. Kemudian kita tampil sebagai pemenang. Dan ketika kita menang dari ujian itu. Maka kita siap untuk terus menjadi pelaku-pelaku iman yang nyata. Ya, dalam perbuatan di dalam sesama kita. Di dalam sisa kehidupan kita. Sambil kita menunggu masa di mana kita dipanggil kembali oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Maka pertama dikatakan oleh Yakobus. Yakobus pasalnya yang pertama ayat 5 sampai 8. Yakobus pasal 5, Yakobus pasal 1 ayat 5 sampai 8. Yakobus 1 ayat 5 sampai 8. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Ayat 5 dari pasal 1 katakan ketika kita menghadapi ujian iman, ketekunan itu adalah yang akan dihasilkan. Maka ketekunan model apa? Ketekunan pertama kata Yakobus adalah ketekunan selalu mengatakan kita ini tidak ada hikmat yang bisa kita gunakan untuk bisa menang terhadap ujian kita. Sebaliknya karena kita sangat membutuhkan hikmat untuk bisa menang terhadap ujian ini, maka kita minta hikmat kepada Allah. Tekunlah minta hikmat. Bukan hikmat manusia, bukan hikmat yang kita pikir kita bisa dapatkan dari pelajaran kita. Tapi hikmat satu-satunya hikmat yang bisa kita pakai untuk menang dalam ujian kita. Hikmat dari Allah Bapa. Yakobus bilang tekun. Artinya apa? Kalau hari ini kita rasa ujian pencobaan itu masih cukup membuat kita terbebani. Hikmat pertama kita punya masih kurang. Ya, oh ini masih kurang. Minta lagi hikmat yang lain. Minta lagi hikmat yang lain. Jangan pernah berhenti minta hikmat. Salomo minta hikmat dibandingkan minta apapun daripada Tuhan. Itu sebab Salomo diberikan hikmat bagaimana dia menjadi orang yang bijaksana dalam hal hikmat memutuskan perkara. Jadi orang seluruh dunia terkagum-kagum dengan seorang Salomo adalah ketika dia mampu memutuskan perkara itu dengan sangat berhikmat. Hikmat memutuskan perkara. Memilih mana yang terbaik, memilih mana yang baik, memilih mana yang buruk, yang harus dilakukan yang mana? Tentu yang terbaik. Hikmat diperkatakan. Ini perlu kita terus pahami bahwa ketika kita menghadapi ujian iman, betul kita sangat butuh hikmat Tuhan. Hikmat itu bukan sekedar kepandaian, tapi kemampuan kita untuk memahami apa yang sedang terjadi dan merespon melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Saya ulang, hikmat itu adalah memahami apa yang sedang terjadi dan juga merespon untuk melakukan apa yang seharusnya kita bisa lakukan. Hikmat yang pertama. Kemudian dikatakan ketika kamu tekun minta hikmat, tekunlah itu dalam sikap, jangan pernah ragu atau mendua. Yakobus pasal 5, pasal 1 ayat yang ke-8 katakan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Maksudnya kalau udah percaya itu hikmat itu dari Tuhan, ya jangan lagi cari hikmat-hikmat yang lain. Udah gak usah pusing. Kalau hikmat Tuhan bilang sabar menunggu, waktuku belum tiba untuk kamu, sabar.
Tidak perlu cari-cari buru-buru. Oh Pak bagaimana ini? Ini harus ada beli ruko ya. Kalau kita nggak beli ruko bagaimana ini? Mungkin kita harus pinjam uang ke bank ya. Barangkali Tuhan bilang begini saja, sabar. Maka kamu akan tahu apa yang kusiapkan untuk kamu. Tidak usah buru. Saya nggak tahu bagaimana pergumulan kita. Kadang-kadang kita ada pada saat ujian-ujian apa? Keputusan-keputusan besar yang harus kita ambil dalam hidup kita. Jangan sampai ketika keputusan besar harus diambil dalam hidup kita, yang kita pakai adalah hikmat manusia dan bukan hikmat Tuhan. Itu dikatakan orang yang mendua hatinya tidak akan pernah tenang hidupnya. Yang kedua, ketekunan seperti apa yang Tuhan inginkan. Ya, Yakobus katakan di Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-9-10 katakan. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Orang yang dalam keadaan yang rendah dikatakan bermegah. Terus ayat yang ke-10 katakan orang yang kedudukannya kaya bermegahlah karena yang rendah. Waduh maksudnya apa? Maksudnya kira-kira Yakobus akan bilang begini ya. Jangan fokus pada keadaan yang sedang kita alami. Jangan fokus. Fokus kita sedang di atas kah? Mungkin kita sedang dalam banyak berkat Tuhan. Atau kita sedang di bawah kah? Mungkin kita tidak merasakan terlalu banyak berkat rohani itu. Bukan yang tinggi, bukan yang rendah. Itu sebab kenapa kita bermegah. Kita bermegah hanya dalam Tuhan. Yang tinggi, yang rendah itu di dalam mata Tuhan adalah sama. Sebab itu setiap orang di dalam kesempatan yang Tuhan berikan, bagaimana kita ada dalam situasi yang tinggi atau yang rendah, bermegahlah. Apa Tuhan mau? Tekunlah, bermegah dalam Tuhan, dalam bersyukur. Apa Ibu, supaya kita bisa menang dari ujian iman itu, kata kuncinya tekun bersyukur. Di dalam tekun bersyukur, maka kita bisa memegahkan Tuhan kita. Bukan kita yang kita megahkan. Atau kita bermegah untuk orang lain. Atau kita bermegah untuk apapun yang mungkin kita bisa banggakan. Tidak. Sebaliknya kita bermegah demi Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Dan lebih daripada itu kemudian menjadi Tuhan yang adalah juru selamat kita. Menyelamatkan kita daripada dosa-dosa yang telah kita lakukan pada masa lalu. Kita ditebusnya dengan pengorbanannya. Sejak itu kita kembali menjadi anak Allah. Ketika kita menjadi anak Allah, maka kita berhak untuk menjadi ahli waris kerajaan Allah. Ya, bersyukurlah setiap pewaris kerajaan sorga. Yakobus katakan bersyukurlah dan bermegahlah untuk Tuhan. Kita bersyukur, jangan pernah pikir. Memang betul Bapak Ibu ya, ketika ujian itu datang, kadang-kadang yang buat kita kemudian bukannya bisa lolos keluar daripada ujian iman, ya malah terjebak jatuh ya. Karena kita udah putus daripada kita bisa memegahkan Tuhan. Kita terbawa arus karena kita tidak bisa mengatakan syukur kita kepada Tuhan. Kadang kita di bawah susah bersyukur. Kita di atas lebih susah lagi bersyukur. Kenapa? Mau bersyukur apa? Makan aja sisa-sisa. Enggak ada masalah kan? Karena bisa jadi beli. Ya, banyak ya hal-hal sederhana waktu saya kecil itu selalu diajar kalau makan tuh nggak boleh ada sisa-sisa. Biar 1 biji nasi. Lain kali udah besar, ya kita udah punya uang barangkali kita lihat loh. Ternyata kalau kecil itu kan ya mungkin karena kita dulu lapar jadi harus makan kenyang ya habiskan semua. Kalau sekarang kan sisa masih bisa beli lagi besok, udah nggak apa-apa. Ya, di mana pengucapan syukur kita kepada berkat Tuhan? Di mana nilai-nilai yang sudah kita bangun? Sehingga kita udah belajar bersyukur dan bersyukur. Kemudian keadaan merubah kita, cara bersyukur kita kepada Tuhan. Jangan, keadaan tidak boleh merubah cara kita bersyukur kepada Tuhan. Kita di bawah Tuhan ke atas, semakin bersyukurlah kepada Tuhan. Kita di bawah Tuhan mungkin tidak berada di atas, di bawah, bersyukur juga kepada Tuhan. Haleluya. Itulah kunci bagaimana kita akan menang dalam ujian iman kita. Haleluya. Yang ketiga dikatakan dari Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12 sampai 18. Yakobus katakan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji,
ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apa ini maksud Yakobus? Yakobus bilang begini, waktu kita ada dalam ujian, ingat baik, ingat baik, ingat baik. Ada janji Tuhan. Janji Tuhan katakan gini, apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Begini saudara, yang membuat kita akan bisa tahan dan menang dalam ujian kita, tekunlah, pegang janji Tuhan sampai Tuhan menyatakan janji itu kepada kita. Yes, salah satu janji Tuhan katakan di sini, apabila kamu tahan uji, artinya diuji apapun kamu tetap setia, maka aku siap memberikan mahkota kehidupan. Itu janji Tuhan. Pertanyaannya, sudah pernah lihatkah kita orang yang dapat mahkota kehidupan dari Tuhan? Pernah lihat? Iman. Kita percaya sekalipun kita tidak melihat. Karena Allah sendiri telah membiarkan dirinya dimahkotai duri untuk kita. Menderita untuk kita sehingga dia layak ditinggikan. Dan ketika dia naik dan ditinggikan di sorga, dia menunggu semua anak-anaknya kembali. Dan semua yang telah melakukan apa yang dia firmankan, dijanjikannya mahkota seperti yang Bapa di surga berikan untuk dia. Untuk semua pengorbanannya yang dia lakukan untuk kita semua. Jadi kita percaya janji Tuhan. Janji Tuhan baik untuk kehidupan kita yang nanti. Tapi jangan lupa janji Tuhan juga tidak kurang untuk kehidupan kita masa ini. Tidak kurang. Tidak kurang. Jadi jangan pernah dalam ujian itu kata kuncinya adalah tekun dan sabar menanti janji Tuhan. Ada orang bilang begini, bagaimana Pak Pendeta kita menanti janji Tuhan? Nomor satu, tahu dulu janjinya. Saudara, nomor satu waktu kita menanti janji Tuhan, cari janji Tuhan untuk kita. Ya, disitulah kita belajar mencari Tuhan dulu. Ya, Matius 6 ayat 33 katakan. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka janji Tuhan. Perhatikan baik. Untuk setiap orang yang betul-betul yang dia cari dan yang dia utamakan adalah kerajaan Allah dan adalah kebenaran Allah. Semuanya itu akan ditambahkan. Dalam konteks apa? Yesus katakan, hei kenapa mau takut? Itu bunga di padang saja, hari ini ada besok tidak ada, dipelihara Tuhan. Burung-burung tidak punya tempat tinggal, dipelihara Tuhan. Apalagi kamu. Haleluya. Ya, ini konteks tekunlah menanti janji Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat 12 ini betul-betul membawa kita pada satu level pemahaman untuk bisa menang dan kemudian berbahagia dalam setiap ujian kita. Yang ketiga, Yakobus katakan, tekunlah menanti janji Tuhan baik di kehidupan kita saat ini dan kehidupan kita mendatang. Bapak itu terlalu banyak janji Tuhan. Mari cari janji Tuhan untuk kita semua. Tuhan berikan janji kadang-kadang itu spesial untuk setiap orang, berbeda dengan orang yang lain ya. Dan itu kita bersyukurlah dan dapatkan janji itu, pegang janji itu, percaya Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Tidak pernah mengingkari janjinya. Saya udah buktikan pribadi saya Bapak Ibu bagaimana Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Tidak pernah mengingkari janjinya untuk keluarga kami. Ya, sampai hari ini Tuhan berkati. Ya, walaupun situasi dalam keadaan yang tidak terlalu baik, Tuhan terus memberkati, terus memberkati. Ya, Tuhan berikan perlindungan demi perlindungan dari setiap apa yang mungkin terjadi. Mungkin ada orang yang bermaksud mencelakai kami, tapi Tuhan memberi perlindungan. Ya, begitu banyak janji Tuhan nyatakan hari ini buat kami. Dan saya bersyukur, saya bukti nyata, saya menantikan janji Tuhan dan berbagai janji itu Tuhan sudah genapkan, nyatakan buat saya. Tentu Tuhan rindu untuk nyatakan buat kita semua, Yang terakhir. Ketekunan apa? Yang paling penting ketika kita 1, 2, 3 ya. Kita udah bicarakan tadi ya. Tekun mencari hikmat ya. Ya, kemudian kita juga tekun tadi bersyukur ya. Ya, kemudian kita tekun untuk menanti penggenapan janji Allah ya. Yang keempat, tekunlah untuk mendengarkan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. So 1, 2, 3 ini kita tidak bisa bertekun kalau ketekunan yang keempat ini tidak menjadi yang menjadi dasarnya.
Ketekunan keempat adalah ketika kita bisa memahami, tekun mencari hikmat, tekun bersyukur, tekun menantikan janji Tuhan adalah ketika kita dekat dengan Tuhan dan selalu mendengar suaranya. Bagaimana caranya? Adalah mendengar firman-Nya dan melakukan firman-Nya. Itu dikatakan Yakobus pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ayatnya yang ke-25 ya. Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-25 katakan. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya untuk mendengar dan melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi tekun dan kemudian melakukannya, maka ia akan betul-betul berbahagia untuk semua yang dilakukannya. Ya, tekun menjadi pelaku firman, bukan sekedar mendengar, bukan cuma mendengar, tapi melakukan firman Tuhan. Ya, jadi ini yang Tuhan rindukan buat kita ya. Bagaimana kita bisa memastikan kita ya. Ayat 22 daripada Yakobus pasal 1 katakan juga, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ya, ayat 22 ingatkan kita, ayat yang ke-25 mengingatkan kita juga ya dari Yakobus pasal 1 ini. Tujuannya apa? Betul-betul Bapak Ibu ya. Menang dalam ujian itu adalah apa yang kita isi ya. Apa yang kita isi itulah yang membuat kita bisa ada. Ya, saya suka minum vitamin belakangan ini gara-gara Covid ini ya. Salah satunya minum vitamin C ya. Karena kata ahli kesehatan itu katakan kalau banyak minum vitamin C ya, terus kombinasi juga kalau nggak salah vitamin apa itu ya, vitamin D ya kah ya. Nah, itu bagus ya kombinasi itu. Jadi ya saya minum lah vitamin C minum ya. Ya dan memang daya tahan tubuh saya sedikit lebih baik ya. Artinya kalau saya flu ya, mungkin dari Januari sampai sekarang hampir nggak pernah flu. Ya kalau mau ada ya kecil-kecil agak pusing-pusing sedikit. Tapi kalau flu yang cukup besar hampir nggak ada. Ya udah setengah tahun ini nggak flu gitu ya, puji Tuhan ya. Karena itu mungkin juga karena pengaruh apa yang saya isi. Tapi jelas firman Tuhan katakan ya, jika kita menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar, artinya pertama-tama isi dulu mendengar, tapi jangan cuma mendengar, berhenti mendengar, lakukan. Maka betul-betul kamu sedang melakukan yang terbaik untuk diri kita ya. Ayat 25 katakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. So, yang keempat adalah dengar ya. Dengar firman dan jadi pelaku firman. Ada awasan khusus, nah ini awasan khusus. Dia bilang begini ya, yang didengar adalah firman. Pertanyaannya, Pak, saya dengar firman Tuhan tapi juga dengar anak Tuhan. Oh, ini menarik sekali ya. Anak Tuhan atau firman Tuhan? Nomor 1, firman Tuhan bukan anak Tuhan. Ya, karena dikatakan begini ya. Yakobus pasalnya yang ke-1 ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya. Ya, jadi Yakobus bilang yang pertama didengar, makanya jangan pernah malas baca firman. Itu udah kesalahan fatal. Kalau kita cuma hobinya mendengar anak Tuhan, nonton YouTube. Nonton YouTube bagus, anak Tuhan berbicara melalui membicarakan firman Tuhan. Tapi kalau kita tidak mendengarkannya secara langsung, mengambil waktu untuk bisa memahami firman yang sedang dibacakan tersebut, maka kita ada dalam kehati-hatian. Kenapa? Jika kemudian orang beribadah tapi tidak mengekang lidah, artinya apa? Ngomong aja banyak gitu ya. Ada hati-hati, ayat 19 Yakobus katakan, hai saudara-saudaraku yang kekasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata. Dan juga lambat untuk marah. Bapak Ibu, kalau kita salah dengar, bukan firman yang kita utamakan dengar,
Tapi orang ya kan, walaupun dalam tanda kutip kedoknya anak Tuhan, mungkin ya. Hati-hati Bapak Ibu ya. Kalau Tuhan itu sudah ingatkan kita ya, firman Tuhan dulu itu artinya kita memperkuat imunitas, daya tahan iman kita. Waktu kita salah dengar orang lain ngomong, kita nggak cepat marah. Ya, banyak orang bawa embel-embel ayat-ayat khusus untuk apa ya? Adu domba ya. Akhirnya ketika adu domba terjadi, yang satu panas, ujungnya apa? Marah. Ya, dalam hal kemarahan, hati-hati. Ya, hati-hati dalam hal kemarahan. Ya, karena begini kalau dalam hal kemarahan itu Tuhan katakan ya. Efesus pasal 4 ayat 26 ayat 27 ya. Kalau marah jangan sampai matahari terbenam. Nomor 2, jangan biarkan iblis bekerja. Di dalam kemarahan, kita diuji iman nih ya. Yakobus dari awal bilang kan kita sedang dalam ujian iman ya. Terus kalau kita marah, hati-hati, kita membuka pintu iblis masuk. Entah pun dalam bentuk apa kita nggak tahu, tapi dia bisa memanfaatkan celah. Karena marah itu membawa kita jatuh dalam dosa, kita menyakiti orang lain ya. Dosa menyakiti orang lain, saudara. Jangan sampai kita marah dan kemudian kita membiarkan itu terjadi hanya karena sepele ya. Kita dengar orang. Maka itu firman Tuhan katakan supaya kita tahan uji, mari. Ya, mari katakan apa? Dengar firman Tuhan, jadi pelaku. Itu yang terpenting, tekunlah, lakukanlah supaya kita bisa kuat dan kemudian bisa menang atas setiap ujian iman yang Tuhan izinkan terjadi untuk kita. So, ini berkat yang saya mau sampaikan buat kita semua pada hari ini ya. 4 hal saya ingatkan kembali ya. Pertama, dalam ujian itu biasa ya, Yakobus bilang. Yang penting adalah tekun ya. Tekun ya. Anak-anak sekolah udah tahu kalau mau lulus ujian ya harus tekun ya. Tekun belajar ya. Hari ini Yakobus katakan nomor 1, tekun cari hikmat ya. Cari hikmat Tuhan. Ya itu juga belajar ya. Mencari hikmat itu proses belajar ya. Mungkin kita yang dulu kita nggak paham, sekarang kita dapat hikmat Tuhan, kita udah bisa menguasainya. Nah, pelihara ya. Tekunlah cari hikmat Tuhan itu. Ya, kebiasaan yang baik itu dipelihara dengan baik ya. Tekun cari hikmat Tuhan. Bukan hikmat dari manusia, bukan. Hikmat Tuhan yang pertama ya. Nomor 2, bersyukur ya. Tekun bersyukur dan memegahkan Tuhan ya. Tidak pandang kita menghadapi situasi apa ya. Situasi kita yang di bawah, situasi kita yang di atas, tekunlah bersyukur. Yang ketiga, tekunlah juga untuk terus ya menjadi pelaku-pelaku firman. Mendengarkan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman. Jelas sekali ya. Mendengarkan firman Tuhan dan jadi pelaku firman. Itu yang membuat kita akan menjadi tumbuh menjadi lebih kuat, yang semakin kuat. Tidak sembarang dengar kemudian kita marah ya. Karena ada satu hal di Yakobus, dia ulang-ulang bicara tuh mengenai masalah lidah ya. Yakobus sangat concern sekali tentang masalah lidah. Artinya lidah ini bisa sekali untuk menyelamatkan banyak orang tapi sekaligus menghancurkan suatu bangsa. Ya. So, ini penting sekali dan yang terakhir juga kita juga sudah dengar tadi, tekun untuk setia percaya janji Tuhan ya. Sampai janji Tuhan dinyatakan untuk kita, tekunlah, setia, percaya, janjinya ya dan amin. Tidak akan pernah berubah. Sekalipun gunung-gunung mungkin beranjak ya. Kasihnya tidak berubah, janjinya tidak pernah berubah. Sekali dia mengasihi kita, selamanya dia mengasihi kita. Hanya kadang-kadang kita yang mungkin berubah kesetiaan kita terhadap mengasihi Tuhan. Tapi dia tidak pernah berubah. Sekali dia mengasihi kita, sekali dia menyayangi kita, selamanya dia terikat dengan sumpahnya untuk terus menyayangi kita. Anaknya dia sudah korbankan di atas bukit Golgota. Menjadi bukti betapa cintanya betul-betul sangat besar untuk kita. Rindu menyelamatkan. Ada banyak hal yang kita sedang gumuli hari-hari ini. Dalam pergumulan kita untuk menjadi menyelamatkan, menjadi bagian daripada suatu pergerakan besar bangsa kita menyelamatkan
sebanyak-banyaknya orang bagi kerajaan surga. Pergumulan, ini adalah ujian, bagian daripada ujian kita untuk masuk kepada tingkatan-tingkatan iman yang lebih tinggi. Ya, kita diuji, ya. Bagaimana kita terlibat dalam suatu kegerakan ini. Dan mari kita terus mengokohkan kata kunci dalam ujian ini. Ketekunan. Mari tekun, ya. Biarkanlah ketekunan itu membawakan buahnya. Dan ketika matang menjadi buah yang menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita berdoa dan kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa di surga, Bapa kami ucap syukur Tuhan untuk siang hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu terbatas untuk bisa menyampaikan firman-Mu. Kami percaya Engkau yang adalah pemilik firman ini. Engkau yang terus bekerja menjelaskannya lebih lagi Tuhan. Sampai kami semua bisa memahaminya lebih lagi Tuhan. Bahkan bukan sekedar menjadi seorang yang mendengar dan cuma memahami, tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Karena itulah yang Kau rindukan buat kami semua. Kami menjadi pelaku firman sehingga setiap orang tahu membedakan yang mana orang beriman kepadamu Tuhan, yang mana orang tidak beriman kepadamu Tuhan. Dan ketika itu bisa dilihat oleh dunia ini, maka dunia ini akan bisa melihat betapa mereka membutuhkan Engkau. Karena apa yang telah Kau lakukan buat kami orang-orang beriman. Mereka rindu untuk mereka menikmatinya. Dan jadikanlah oleh karena itu Tuhan kami semua menjadi pelaku firman-Mu. Dalam sisa kehidupan kami, kuatkan dan teguhkanlah kami menjadi semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dan tiba saatnya saudara, kita akan memberikan persembahan. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan cara saudara memberikan persembahan akan tertera pada layar saudara. Baik, sebelum kita memberi, sama-sama kita berdoa. Bersyukur Tuhan untuk perkenanan Tuhan pada setiap kami. Dan tiba saatnya kami memberikan persembahan yang terbaik daripada apa yang kami miliki. Engkau memberkati persembahan yang kami berikan. Dan yang masih ada pada kami, Engkau juga terus memberkati. Ini syukur kami Bapa, kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat memberi saudara, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan adalah terangku. Saksikan kemurahan-Mu, satu hal yang ku mau, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku, Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan kasih. Saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian doa Yabes. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
Segala puji, hormat, syukur kami bagi-Mu Tuhan yang telah memimpin semua ibadah kami pada hari ini Tuhan. Segala hormat pujian kami Tuhan Yesus, tak henti-hentinya kami sembahkan kepada Engkau Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kiranya Engkau menyertai kami Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada hari ini, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus. Sampai Engkau akan datang menjemput kami semua Tuhan Yesus. Berkat-Mu nyata, perlindungan-Mu nyata, dan semua kami anak-anak Tuhan diteguhkan. Sampai kami bisa tiba di rumah-Mu nanti Tuhan Yesus. Di mana Engkau berada, kami akan berada. Haleluya. Amin.